Saudara, kejadian ini terjadi pada 9 bulan lalu, tepatnya 18 Agustus 2021. Menewaskan seorang ibu dan anaknya. Dan sampai sekarang kasusnya belum juga terungkap. Beberapa kali disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini sudah mendekati atau mendapatkan titik terang, namun faktanya kembali ke titik awal. Bukan kasus mudah. Saya mencoba untuk mengupasnya. Ada sejumlah kejanggalan baik pada saat kejadian maupun setelah kejadian terkait dengan pelacakan yang menuju pada sang pelaku. Saya akan mulai pada saat kejadian terlebih dahulu, saudara. Ada 3 informasi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah petunjuk bahwa tidak ada tanda pelaku masuk secara paksa ke dalam rumah. Pintu dan jendela tidak ada yang rusak sama sekali. Apa artinya? Artinya adalah orang yang memiliki kunci atau mengenal orang dekat yang memiliki kunci yang kemudian menjadi pelakunya. Kemudian yang kedua, saudara, ada beberapa jejak kaki. Artinya menunjukkan pelaku bisa jadi lebih dari 1 orang. Kemudian yang ketiga, tidak ada barang yang hilang. Ini menunjukkan bahwa kejadian bukanlah pencurian ataupun perampokan, melainkan ada indikasi balas dendam atau hubungan yang tidak harmonis antara korban dengan pelaku atau antara korban dengan pelaku yang kemudian menyuruh orang lain, misalnya pembunuh bayaran. Sudah ada clue-nya kan, pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Dan saudara, pada saat penyelidikan setelah kejadian, saya juga menemukan 4 kejanggalan yang menunjukkan bahwa pelaku bukanlah pelaku pembunuhan biasa. Yang pertama, saudara, penyelidik biasa menggunakan rekaman percakapan baik suara maupun tertulis untuk mencari bukti yang dijejaki sebelum kejadian. Hasilnya, nihil. Artinya pelaku paham. Tidak ada komunikasi yang menunjukkan pada jejak pelaku beberapa waktu belakangan sebelum kejadian. Kedua, penyelidik biasa menggunakan cek lokasi untuk mengetahui orang. Orang yang berada di lokasi kejadian dalam radius beberapa ratus meter akan ketahuan. Ini dimungkinkan dengan penggunaan teknologi, namun hasilnya nihil. Artinya pelaku tersebut paham dan bisa menghindari agar jejaknya tidak ketahuan sama sekali oleh polisi. Dan yang paling dasar, saudara, penyelidik biasa mencari jejak di TKP, tempat kejadian perkara, yang mengarah pada pelaku, entah sidik jari, DNA, atau apapun yang didapat dari bagian tubuh dan pakaian pelaku. Dan hasilnya di tempat kejadian perkara pada saat kejadian terjadi, nihil. Padahal dari informasi, pelaku sempat mencuci bagian tubuhnya dari darah yang terkena di dirinya dan dilakukan di kamar mandi. Pelaku bisa mengaburkan semua jejak yang ada, bahkan jejak paling dasar sekalipun di TKP. 4. Penyelidik biasa menggunakan rekaman kamera pengawas alias CCTV di sekitar lokasi. Jika tidak ada, maka pencarian diperluas ke daerah yang terdekat dan mengarah ke tempat kejadian perkara. Dan semua ini hasilnya kembali nihil. Apa yang bisa saya sampaikan di sini, saudara? Ada indikasi bahwa hanya pelaku yang paham, pelaku yang ahli, atau mungkin juga pelaku yang biasa melakukan ini. Ini tentu masih pertanyaan semua, masih dalam proses penyelidikan di pihak kepolisian, yang 9 bulan ini tentu habiskan energi di waktu, tapi juga tetap harus kemudian diselidiki agar tidak menjadi kasus yang tertunggak.